Shalom Jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia Jajar. Berikut ini ada beberapa informasi sebelum kita mengikuti ibadah. Hari ini diadakan perjamuan kudus. Jemaat dipersilakan mempersiapkan roti dan minuman. Kantong persembahan untuk minggu ini adalah persembahan bisa diserahkan kepada atas nama Gembala dan seluruh jemaat. Kami mengucapkan selamat ulang tahun Untuk mendukung pelayanan kami, jangan lupa like dan subscribe YouTube channel kami dan juga follow Instagram kami. Demikianlah pengumuman minggu ini. Selamat beribadah. Shalom jemaat Tuhan, kembali lagi kita bertemu pada hari ini untuk bersama-sama memuji Tuhan, menaikkan namanya yang sungguh ajaib. Dan pada hari ini kita akan bersama-sama juga mengingat kembali akan kematian Tuhan Yesus untuk menebus setiap manusia yang berdosa, sehingga manusia yang ada di dalam Yesus hidup di dalam Yesus. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kembali Tuhan memberikan kekuatan kepada kami dan memberikan kasih-Mu atas kami, sehingga saat ini kami boleh memprioritaskan waktu kami untuk kembali beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami ingin segala sesuatu dapat berjalan dengan baik, namun kami menyadari setiap kekurangan dan kelemahan kami. Berada di dalam dekapan Tuhan adalah satu-satunya jalan sehingga kami boleh memperoleh kekuatan. Dan saat ini Tuhan, kami ingin mengucap syukur atas penyertaan-Mu, atas setiap kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami hingga saat ini, sehingga kami beroleh kekuatan dari Tuhan dan dapat beribadah kembali kepada-Mu Tuhan. Engkau kiranya menyertai kami dari awal hingga akhir jalannya ibadah kami pada hari ini, dan biarlah semua yang kami naikkan kepada-Mu, Engkau sungguh berkenan atasnya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Amin. Mari kita akan naikkan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Dia mati bagi kita dan Dialah yang menemukan kita, sehingga kita memperoleh kehidupan di dalam Tuhan. Mari kita naikkan syukur hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena begitu besar kasih-Nya yang lebih kuat dari dosa yang kita tanggung. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu. Menari, memuliakan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan ini hanya untuk-Mu. Kasih Yesuslah yang menghidupkan kita orang berdosa dan memulihkan kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu. Menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Kiranya kita senantiasa memuji-muji Tuhan dan meninggikan nama-Nya.
karena Dia telah membebaskan kita dari belenggu dosa. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Kami ingin selamanya memuji nama-Mu Tuhan dan memberikan hidup kami hanya kepadamu, karena Engkaulah yang membangkitkan kami dan menyelamatkan kami dari dosa. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Meninggikan nama-Mu, dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 13. Saya akan baca, jemaat Tuhan boleh ikut. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pasal yang ke-8 ayat yang ke-23. Lalu Ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia, aku bukan dari dunia ini. Injil Yohanes ayat yang ketiga dari pasal 13. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Amin ya. Jemaat Tuhan yang saya kasih Tuhan Yesus, mari kita berdoa minta pimpinan Tuhan. Sekali lagi Bapa, kami tak henti-hentinya mohon pimpinan-Mu ya Roh Kudus. Menyadari bahwa kami sangat terbatas, kami sangat lemah, tubuh kami atau fisik kami, bahkan jiwa roh kami pun lemah. Olehnya Tuhan, kami sangat butuh Engkau Roh Kudus, menolong kami, menguatkan kami, mencerahkan hati dan pikiran kami, bahkan menerangi firman-Mu Tuhan, supaya kebenaran firman-Mu yang kami belajar hari ini benar-benar kami memahami, dan tidak hanya berhenti pada saat kami memahami, tapi kami mengalami dan menjadikannya makanan bagi jiwa roh kami yang menyehatkan dan menumbuhkan kehidupan rohani kami. Karena itu Roh Kudus, kami serahkan waktu untuk belajar firman-Mu dari awal pertengahan ke akhir, hanya ke dalam pertolongan-Mu ya Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hari ini saya ingin kita belajar dari firman Tuhan yang baru saja kita baca, yaitu benarkah surga itu ada? Apa sih buktinya bahwa surga itu benar ada? Ada 3 hal penting yang kita belajar dari firman Tuhan hari ini tentang surga itu benar-benar ada tanpa perlu diragukan. Oke ya, baik. Yang pertama apa kira-kira ya? Apa kira-kira yang pertama bahwa membuktikan bahwa surga itu benar ada? Mari kita melihat di pasal 3 Injil Yohanes tadi ya. Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-13. Itu ada 2 kata kerja penting yang perlu Bapak Ibu Saudara pahami. 2 kata kerja penting. Pertama, Saudara perhatikan di sana ya. Tidak ada seorang pun yang telah naik. Jadi dia pakai kata
sesuatu yang sudah dilakukan. Jadi yang telah naik ke surga. Ya, kata kerja yang pertama, naik. Kata kerja yang kedua adalah selain daripada dia yang telah turun. Dari kalimat ini kita mengambil sebuah catatan di sana, ialah bahwa surga itu benar ada karena apa? Karena Yesus datang dari surga. Apa sih artinya kalimat ini? Dia yang nantinya akan naik ke surga itu adalah dia yang telah menjelma menjadi manusia melalui inkarnasinya. Jadi dengan demikian jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Yesus yang menjelma menjadi manusia itu adalah Yesus yang berasal dari surga. Dia tidak mungkin membawa tubuh surganya kalau dia mau datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia dalam mega proyek misinya. Maka tidak ada alasan untuk kita ragu surga itu ada atau tidak. Pasti. Karena Yesus dari sana. Dan karena itu selama Yesus ada di dunia ini, pengajarannya yang kita sudah belajar 2 minggu yang lalu adalah tentang kerajaan surga, kerajaan surga, kerajaan surga, kerajaan surga. Bukan tentang agama, bukan tentang kekristenan. Ya. Kalau dia adalah pemilik surga, ya, asal usulnya, tempat sejati atau tanah tumpah darahnya, tempat dia tinggal dan seterusnya. Maka jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Yesus sangat-sangat kenal betul seluk-beluk kerajaan surga. Dia kenal betul seluk-beluk kerajaan surga. Itulah sebabnya kalau dia berbicara tentang kerajaan surga, itu memang kapasitasnya. Bahkan dia pemegang kuncinya, Bapak Ibu sekalian. Pemegang kuncinya. Dari mana kita tahu dia pemegang kuncinya? Bapak Ibu Saudara bisa baca di Yohanes pasal 10 ayat 9. Ya, kita buka ya. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku ke surga itu, ya, ia akan selamat. Ya, dan akan masuk dan keluar dan menemukan tempat yang sangat indah, namanya padang rumput katanya. Pada waktu dia memerintahkan kepada Petrus, pada waktu dia tanya Petrus, aku ini siapa? Petrus bilang, oh kamu adalah batu karang yang luar biasa. Atas pengakuanmu itu, maka aku mendirikan jemaatku. Nah, baru kata eklesia keluar di sana. Sekali tok, tapi 49 kali dalam Injil Matius dan Injil lainnya itu berbicara tentang kerajaan surga. Tapi lihat di sana, maka kepadamu Petrus aku memberikan kunci kerajaan surga. Nah, Bapak Ibu Saudara, maksudnya konteksnya di situ, karena dia percaya kepada pemegang kunci itu, maka dia punya kunci yang sama dengan itu. Tapi kalau dia tidak percaya Yesus adalah anak Allah Mesias, tidak keluar dari mulut hatinya yang mengaku Yesus dengan sungguh-sungguh, dia tidak punya hak untuk punya kunci masuk ke surga. Ya, Bapak Saudara bisa lihat itu. Jadi jangan anggap sepele, jangan anggap saya sudah Kristen, cukuplah Kristen, yang penting saya ibadah, kalau ada waktu ya tidak apa-apa. Kapan Tuhan kan baik, maha baik. Tapi perhatikan baik-baik bahasa kalian. Bicara tentang peluang kita di dunia itu kan hak bebas yang kita sudah belajar. Tapi nanti bicara tentang hak masuk surga, jangan anggap itu sepele. Olehnya kita jangan coba-coba mencari jalan pintu lain kalau mau masuk ke surga itu. Dan di dalam bagian ini di Yohanes 10 itu menyebutnya sebagai kalau ada orang lain yang berusaha cari jalan lain untuk masuk ke surga tidak tanpa melalui pintu pemegang kuncinya, disebut pencuri namanya. Ya, pencuri yang tujuannya hanya mencuri dan membunuh. Tapi banyak orang yang ikut gitu ya. Heran saya. Ya memang namanya juga sudah dibutakan oleh iblis sejak manusia jatuh ke dalam dosa, ya akhirnya ya seperti itulah hidup manusia, ya. Nah, karena itu ada firman Tuhan yang berkata, sekalipun aku menyampaikan kebenaran, kamu tidak bisa mengerti. Kenapa? Kalau mata hati kita belum dilahir barukan,
ya tidak bisa mengerti kita tentang kebenaran. Bicara tentang kebenaran tuh kayaknya sesuatu yang wah, apa ya, bingung gitu ya. Jadi Bapak Saudara sekalian, mari bagian pertama kita sudah lihat ya, benarkah surga ada? Ada, pasti ada, benar-benar ada. Buktinya adalah pribadi Yesus. Nah ini yang saya selalu tekankan kepada kita di tempat ini jemaat itu, belajar dari sumber aslinya. Jangan suka belajar dari, wah ini pendeta ini hebat, ini pendeta besar, gede, gemuk. Kalau dia berkata ini pasti benar. Akhirnya kita selalu ikut kata pendeta yang kita anggap benar. Teladan Tuhan Yesus tidak pernah ditiru. Bicara Tuhan Yesus tentang kerajaan surga tidak pernah dipercayai. Padahal Yesus dari surga. Jadi karena itu saya ingin tegaskan untuk kita semua, percayalah kepada Yesus jika Yesus berbicara tentang surga. Karena hari ini banyak orang menyandarkan imannya, walaupun dia berkata kepada Tuhan Yesus, tapi lebih banyak kepada kerajaan manusia. Ya, yang kedua. Ya, yang kedua ya. Apa benar surga itu ada? Apa buktinya? Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul. Pasal 1 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, ya. Perhatikan. Terangkatlah ia. Dia sedang ngomong-ngomong sama murid-muridnya dan beberapa pengikutnya di situ. Tiba-tiba dia terangkat. Terangkat. Kemana terangkatnya? Ke samping. Tiba-tiba naik kakinya. Loh, kok tidak injak tanah? Loh, kok tidak injak tanah? Bingung juga. Tapi dia sedang ngomong, masih tetap ngomong lagi kepada muridnya. Dia tiba-tiba naik ke atas. Ya. Perhatikan kalimat yang digunakan. Demikianlah dia terangkat. Ketika mereka sedang terangkat, ya kan, tidak disebut naik ke langit, ada nggak? Saudara lihat, tidak disebut ke langit, tapi terangkat dari bumi ini. Dia terpisah dari bumi ini. Dia terangkat dari bumi ini, tapi tidak disebutkan ke langit. Ya. Ketika mereka sedang menatap dia, tiba-tiba berdiri dua orang malaikat berpakaian putih mendekati mereka. Itulah sebabnya mengapa kemudian Yesus berkata di pasal 14 Injil Yohanes ayat yang kedua dan yang ketiga. Bapak Ibu Saudara, Injil Yohanes pasal 14 ayat yang kedua dan 3. Di rumah Bapakku banyak sekali tempat tinggal. Ya, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Jika demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab, perhatikan, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat. Pergi ke situ artinya kembali ke surga untuk menyediakan tempat yang saya dan Bapak Ibu Saudara pilih untuk kita di mana? Di sana. Karena di surga itu ada banyak tempat. Nah, ini saya mungkin coba memberikan contoh ini supaya Bapak Ibu Saudara menangkap maksudnya. Ya. Beberapa waktu yang lalu ada teman yang mengajak kami untuk menghadiri sebuah presentasi. Karena hari ini kan kasihan masyarakat menengah ke bawah yang mengalami kesulitan untuk mencari pondok atau rumah tinggal, ya, karena mahal. Walaupun Covid ini juga harga rumah murah, ya, tapi rata-rata tetap tidak terjangkau. Nah, kami menghadiri presentasi itu, saya terbuka mata hati saya pada waktu karena saya sedang mempersiapkan khotbah ini. Oh iya ya, ini sama sebenarnya dengan apa yang Yesus katakan. Di
di Solo ini, di sekitar sini ternyata masih banyak tempat tinggal, ya kan? Masih banyak tempat tinggal. Tinggal kita mau milih, ya kan? Milih yang terjangkau, yang berkualitas, lokasi yang kita suka. Artinya apa? Ada tempat, tinggal kita pilih. Nah, caranya kita memilih gimana? Kalau saya mau memilih yang kualitasnya sekian, ya pilihlah dengan yang tipenya sekian. Yang luas tanahnya 90 atau 100. Nanti dibangun dengan sekian, ya. Dibangun, nanti cara memilikinya itu juga tergantung kita. Kita maunya dengan modal banyak, ya harus kerja keras. Kerja keras untuk apa? Ikut mengiklankan, kerja keras. Atau ikut yang sifatnya arisan gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, artinya begini Bapak Saudara, saya belajar dari situ. Oh iya, Tuhan kan juga menyediakan tempat bagi kita di surga seperti itu. Ada ya di beberapa tempat di Jogja itu, di daerah mana itu, ya kalau kita mau masuk rumah itu dengan cuma bawa koper saja, pakaian kita dan seterusnya, itu tempat tidur, kasur, semua lengkap, lemari lengkap, semua sudah komplit. Ya kualitasnya juga beda banget. Itu ya harganya beda. Artinya ada harga yang harus dibayar maksudnya ya. Bapak Ibu Saudara tahu maksudnya di sini. Ada harga yang harus dibayar. Nah, saya coba mengaplikasikan ini dengan di surga pun sebenarnya Tuhan. Di surga tuh banyak tempat. Banyak tempat di sana untuk tempat tinggal. Tapi Yesus ke sana kan untuk menyediakannya. Nah, caranya Yesus menyediakannya sama seperti yang di sini. Oke, kalau saya percaya kepada apa namanya tadi ya, yang punya perusahaan itu, ya saya akan ikut invest di situ dengan modal yang terjangkau. Tapi saya akan ikut kerja juga, gitu kan? Ikut kerja supaya saya bisa ikut menikmati yang nanti seberapa yang saya kuat di sana. Nah, dalam konteksnya di sini, Bapak Ibu sekalian, Alkitab mengatakan kepada kita, kita akan membangun tempat kita di surga itu bisa dengan emas, ya, perak, dan ada kayu dan ada jerami. Artinya apa sih? Itu adalah harga yang harus kita bayar. Ternyata dalam mengikuti Yesus itu kan dia tidak mudah, memang harus ada harga yang harus kita bayar. Keseriusan kita, kesungguhan kita menjadi bagian dari proyek itu. Kalau kita ikut proyek itu, kita harus serius, ikut aja aturannya, ikut aja ketentuannya. Dengan sendirinya dalam waktu 3-5 tahun paling lambat itu kita sudah memiliki rumah. Nah, kalau kita ingin memiliki tempat tinggal yang ada di surga, yang kata firman Tuhan di sini, di tempatku atau di surgaku banyak tempat tinggal. Ya tinggal bergabung dengan Tuhan, menerima dia secara pribadi dalam hidup kita, lalu bergabung dengan dia dalam mega proyeknya, ikut aja ketentuannya dia sebagaimana yang dia lakukan untuk kerajaannya di dunia ini, ya ikut programnya dia untuk mengembangkan kerajaannya di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, seberapa kapasitas yang kita berikan, seberapa harga yang kita bayar untuk mengikuti Yesus, itu tempat di sana disediakan. Tapi hari ini kan banyak orang yang hanya mau menikmati enaknya tapi tidak belajar rela untuk bayar harga. Jadi karena itu salah satu contoh yang mudah-mudahan dengan ini Bapak Ibu Saudara bisa memahami konteksnya di sini adalah bahwa tempat di surga itu banyak. Ya. Nah, kalau sudah selesai di sana ya kita kembali ke sana, ya kan? Karena itu saya selalu berpikir begini, kalau seseorang anak Tuhan pengikut Yesus itu dipanggil oleh Tuhan, berarti bagi saya tempatnya di sana sudah tuntas, sudah selesai, sudah lunas, siap ditempati, ya, siap ditempati. Jadi karena itu ya itu sebabnya selama kita di dunia ini adalah tempat gladi bersih, persiapan untuk kita serius ikut Tuhan, serius ikut jalannya Yesus. Mengikut Yesus. Ya kita akan bahas ini beberapa minggu depan ya. Bagaimana caranya mengikuti Yesus? Apa yang harus kita lakukan? Itu kita harus supaya kita bisa memiliki jaminan untuk bisa masuk ke surga, di mana tempat di sana cukup banyak. Tinggal kita bangun tempat baik kita di surga ya. Bukankah Alkitab mengatakan kepada kita apa yang kita bangun di dunia ini akan terbangun di surga?
Jadi pekerjaan penyelamatan itu kan tidak berhenti sampai pada waktu Yesus naik ke surga. Dia masih melanjutkan itu dengan cara mendewasakan kita melalui pimpinan Roh Kudus. Dan setelah itu pada titik akhirnya lah kita akan diubah tubuh kita yang fana ini menjadi tubuh yang sama dengan tubuhnya Yesus. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Yesus tahu bahwa ia datang dari surga. Ia datang dari Bapa untuk mengerjakan misi Bapa, mengerjakan misinya di dunia ini. Dan setelah sudah selesai mengerjakan misinya di surga, di dunia ini bersama Allah Bapa, dia akan kembali ke sana. Ya, itu yang dikatakan di dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat yang ketiga. Jadi ini menunjukkan bahwa surga itu benar ada. Bukti kedua, Yesus kembali ke surga. Yesus naik ke surga, ya. Yesus pergi ke surga untuk menyiapkan tempat yang saya dan Bapak Ibu sebagai pengikutnya yang serius ikut dia, seberapa besar kita memprioritaskan dia, itu nanti juga rumah yang ditempati di sana juga ya akan seperti itu. Ya kalau mau tipenya CP60 ya silakan. Kalau tipenya tipe di bawah itu nggak ada. Ya kalau di dunia ini loh maksud saya ya. Di dunia ini ada tipe paling kecil itu kan 60. Lalu tipe berapa ya? 60, 35 ya. 45, tipe 70 ya. Tanah yang 35 itu kan 60, lalu 70, lalu sekian dan yang paling besar kalau tidak salah 90 sampai 100. Ya, jadi karena itu jemaat Tuhan, ya itu pilihan. Sekali lagi, sebagaimana yang kita sudah belajar 2 minggu yang lalu, itu pilihan ada pada kita. Mau ikut cari rumah di dunia, ya silakan. Atau mau invest juga untuk rumah di surga, silakan. Serius, ikut ya Yesus. Jangan ikut Pak Sas. Pak Sas tidak bisa buat apapun. Jangan ikut gereja ini tidak bisa buat apapun. Saudara kecewa. Jangan ikut agama Kristen, saudara akan kecewa. Agama Kristen tidak bisa menyelamatkan apapun. Ikutlah Yesus, pemilik surga, yang datang dari surga dan yang kembali ke surga. Ya, jadi karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya sedang menyediakan tempat bagi kita di sana, karena di surga itu ada tempat yang cukup banyak. Tinggal kita mau seberapa besar rumah kita di sana, seberapa kualitas rumah kita di sana. Di dunia, di saat kita sedang gelatih bersih bersama dengan Tuhan Yesus melalui pimpinan Roh Kudus, itulah yang akan menentukan saya dan Bapak Ibu Saudara nanti tinggal di mana di sana. Ya, karena itu saran saya jemaat Tuhan, perhatikan firman Tuhan ini. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan percayakan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari Sabtu malam kemarin di ibadah pemuda, saya mengundang seorang hamba Tuhan yang memutar film atau video. Bagus sekali. Tapi sengaja saya pilih itu, saya mau melihat sejauh mana anak-anak muda itu tanggap terhadap kebenaran. Ya. Jadi di sana saya melihat mana yang serius terhadap Tuhan, kebenaran, dan mana yang hanya sekedar ikut ibadah. Karena Bapak Ibu sekalian, video itu tidak nyata. Maksudnya video itu tidak menjelaskan apapun. Dia hanya menggambarkan ada seseorang yang ada di kamar terkurung, lalu di sana tiba-tiba ada sesuatu yang masuk ya dari jendela, dilihat oh ini freedom gitu ya, di freedom gitu, atau disebut dengan liberty ya. Dan dia ambil, Bapak Ibu sekalian, dia ambil. Di situ dia melihat sesuatu. Kayaknya ada sesuatu yang membuat dia bisa bebas. Dia baca dan ternyata dia coba gulung karpet di mana kamar dia berada itu, dia buka dan ternyata ada lubang. Wih, kok ada lubang? Terus dia coba masukkan tangannya di lubang itu, ada perubahan. Artinya apa? Bahwa kalau dia masuk ke dalam terang itu ada perubahan yang terjadi, ada transformasi yang dialami. Dan akhirnya dia terjun dari situ
Terjun dari lubang itu dia mengalami transformasi yang luar biasa. Tiba-tiba dia keluar, wah namanya freedom ya. Tiba keluar dia sudah melihat indahnya alam ini dan seterusnya. Dan dia lihat teman-temannya yang lain masih ada penjara-penjara di sana. Nah pelajarannya apa bahasa kalian? Pelajarannya yaitu untuk melihat sejauh mana anak-anak muda menanggap sebuah kebenaran. Bapak Ibu sekalian, menarik sekali bahwa tidak akan ada orang lain bisa diselamatkan tanpa kita memberitahu mereka jalan keselamatan. Yesus sudah mempercayakan kerajaan Allah itu untuk diberitakan kepada dunia ini. Jangan beritakan Kristen, jangan beritakan gereja kita. Tidak ada apa-apanya gereja ini. Yesus Tuhan Allah pencipta langit dan dunia hanya mau kita menceritakan, memberitakan kerajaan Allah. Beritakan kebebasan yang hanya ada dilakukan oleh kerajaan Allah. Dunia ini. Hidup yang bermanfaat itu pada saat kita menjelaskan, menceritakan, memberitahukan jalan kehidupan bagi orang lain. Sepintar apapun saudara, sehebat apapun saudara, sekaya apapun saudara, kalau saudara tidak pernah menolong orang lain untuk selamat, sebenarnya kita orang paling miskin. Tapi begitu Bapak Ibu Saudara menceritakan tentang kerajaan Allah kepada orang lain, itulah saatnya kita sedang melihat bahwa kita memiliki kekayaan yang luar biasa, kekayaan surga. Ya, karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itu yang kedua, ya. Dan yang terakhir, ya. Mari kita melihat yang terakhir. Apa sih yang ketiga? Bahwa surga itu benar-benar ada. Pertama, Yesus datang dari surga, berasal dari surga, diutus dari surga. Lalu dia kembali ke surga, dia naik ke surga untuk menyediakan tempat. Karena banyak tempat di surga sana, tinggal kita mau ikut maunya Yesus, ikut perintahnya Yesus untuk punya tempat di surga. Kalau tidak mau juga tidak apa-apa, itu urusan kita, ya. Itu tinggal tunggu kayak kiamat saja. Ya, tapi saya harap supaya sebelum kiamat kita sudah bertobat semua, gitu ya. Jangan sampai setelah kiamat baru bertobat, tidak ada harapan, terlambat. Tapi pada umumnya penyesalan kan selalu datang terlambat ya. Bapak Ibu Saudara tahu ya prinsip ini ya. Penyesalan itu selalu datang terlambat. Tidak pernah penyesalan itu datang sebelumnya. Orang baru menyesal itu kalau sudah terjadi sesuatu. Ya. Saya dengan teman-teman saya bilang sama istri saya termasuk orang yang mengalami prinsip ini. Menyesal. Setelah teman-teman itu sekarang sudah punya berapa banyak. Kalau saya tahu sejak awal ini adalah benar, saya bisa ambil karena masih murah. Saya bilang, enggak mau. Baru saya tahu sekarang bahwa itu nilainya luar biasa. Tapi ya sekali lagi penyesalan selalu datang terlambat, selalu datang terakhir. Karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jangan sampai kita menyesal setelah sudah dilempar ke neraka. Tidak ada artinya. Ya, selama Tuhan masih berikan kepada kita hidup untuk bernapas, pergunakan itu untuk gladi bersih. Untuk gladi bersih. Mempersiapkan hidup kita sebaik mungkin supaya kita punya tempat di surga. Yang ketiga, apa bukti bahwa surga itu benar-benar ada? Pertanyaannya begini, Bapak Ibu Saudara mungkin bertanyakan surga itu di mana sih? Tadi dikatakan dia itu naik ke langit. Langit yang mana? Karena ada langit burung, ada langit awan, ada langit bintang, ada langit malaikat. Nah, langitnya Tuhan di mana? Kita nggak tahu. Ya. Oleh karena itu, jemaat Tuhan yang saya kasih, karena kita tidak tahu jalan ke surga itu di mana, maka ada bukti yang ketiga. Kalau surga itu benar-benar ada, yaitu Tuhanlah yang menyediakan jalan ke surga. Ya, Tuhanlah yang menyediakan jalan ke surga.
Karena dia yang tahu surga itu di mana, dia tahu seluk-beluknya, cara masuk ke sana gimana, maka dialah yang menyediakan jalan untuk kita bisa sampai ke surga. Di mana sih ayatnya Pak Sas? Mari kita melihat ya. Kita melihat di Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6. Sudah hafal ya? Sudah hafal kan? Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6, kata Yesus kepada mereka. Sudah ketemu? Sudah hafal? Ya, perhatikan baik-baik. Kata Yesus pada mereka, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan datang kepada Bapa di surga sana kalau tidak melalui aku," kata Tuhan Yesus. Bukan melalui Pak Sas, melalui aku, kata Yesus. Jadi jalannya ada. Membuktikan surga itu benar ada, Tuhan menyediakan jalannya. Jalannya adalah siapa? Tuhan Yesus yang datang dari surga ke dunia ini, ya, datang dari surga, nyari saya dan Bapak Ibu sekalian, lalu bawa kita naik ke surga. Lebih pasti mana Bapak Ibu sekalian? Kalau Pak Sas yang belum pernah ke surga, ngajak Bapak Ibu Saudara ke surga, bisa pasti sampai enggak? Pasti sampai enggak? Belum tahu surga di mana, caranya ke sana gimana, enggak pernah tahu, bisa sampai? Enggak bisa sampai. Kalau ada orang dari mana ya, negara paling kecil dari Fiji, disuruh saya Bapak Ibu Saudara, yuk ke tempatku yuk atau ke sana yuk. Tapi kalau kita tidak ikut orang yang pernah ke sana, mungkin tidak sampai-sampai. Tapi jika ada orang dari Fiji datang, ya, dari negara yang di tengah laut kayaknya itu, di mana itu, datang ke sini, ayo Pak Sas ikut saya yuk, kita ke sana yuk, pasti sampai nggak kami dua? Itu jalan, menunjukkan bahwa oh iya negara itu benar ada, ya, tempat itu benar ada. Ini ada orangnya datang, ya, dia yang membawa jalannya, dia petunjuknya, dia mimpin. Jadi karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hari ini ada begitu banyak, Tuhan sudah dengan murah hati datang dari surga, dia kembali ke surga, lalu membuat jalan untuk kita semua supaya kita bisa sampai ke surga. Tapi masih ada orang lain yang bersusah payah untuk cari jalan sendiri, dengan caranya sendiri untuk masuk surga. Kenapa kita tidak mau ikut caranya dan jalannya Tuhan? Kan jalannya Tuhan sudah pasti. Ya, jalannya Tuhan sudah pasti. Jadi karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itu sebabnya dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Di bawah kolong langit ini, sekali lagi, di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita bisa selamat. Kecuali satu-satunya hanya ada di dalam nama Yesus. Satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi Yesus itu adalah jalan menuju ke surga, bukan petunjuk jalan Bapak Ibu sekalian. Yesus itu jalannya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mau masuk surga, ikutlah Yesus, ikutlah tata cara Yesus, ikutlah hidupnya Yesus, ikutlah teladan Yesus, ikut Yesus ya, ikut telapak kaki, ikut langkahnya Yesus sajalah. Kalau kita ikut dia pasti sampailah, ya. Yang kedua, kalau kita ingin memiliki, ya, kebenarannya surga, karena Yesus berkata, akulah jalan kebenaran. Kalau kita mau ikut kebenarannya yang benar-benar kebenaran Allah, ya ikut aja ajarannya Yesus, ikut aja Yesus. Dan ini di kelas pemuridan saya banyak membawa kami untuk melihat hal ini, karena untuk bagaimana kita bisa mengalami transformasi hati dan pikiran kalau kita tidak pernah mau dibentuk,
Dengan cara ikut jalannya Tuhan, dengan cara ikut kebenarannya Tuhan. Kalau kita masih bertahan ikut kebenaran kita, maunya pikiran saya masih saya, itu jujur Bapak Ibu Saudara. Saudara mau bilang saya itu keras atau tidak, tapi lebih baik saya sampaikan. Kita sesungguhnya sedang menipu diri kita sendiri. Itu pertanda kita keras hati. Hanya mulutnya yang berkata percaya Yesus, tapi kita sebenarnya tidak pernah mau taati Yesus. Yang ketiga adalah Yesus berkata bukan saja kebenaran. Kalau kita mau memiliki hidupnya surga yang kekal, yang tidak bisa digoncangkan oleh alam maut, yang tidak bisa digoncangkan oleh apapun, dan sifatnya kekal di sana, ada di dalam Yesus Kristus. Karena itu di dalam ayat itu kan ada 3 kata kunci. Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Hidup yang zoe, hidup yang tanpa awal, tanpa akhir. Hidup yang memberikan kehidupan bagi orang lain. Jadi bukan kita hidup dengan sendirinya. Hidup kita itu bersumber dari Dia. Karena Dia adalah hidupnya tanpa awal, tanpa akhir. Yang sudah ada dan yang tak ada dan yang akan terus ada. Itu yang zoe. Jadi karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kenapa kita masih berusaha untuk mencari kehidupan dengan cara kita sendiri di luar dari hidupnya Yesus, yang adalah jalan yang Tuhan berikan untuk kita masuk ke surga. Jadi karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya membawa kita kembali lagi untuk memahami prinsip kebenaran ini. Jangan pernah memberitakan agama Kristen. Ayo masuk Kristen yo. Kalau masuk Kristen, kalau masuk gereja saya pasti kamu didoakan. Aduh, masalah rumah tanggamu, masalah ekonomimu, masalah pekerjaanmu, masalah apa pasti beres deh. Apalagi kalau kamu masuk ke tempat yang khusus, kamu berdoa siang malam di sana. Wah, lamahan Tuhan datang ke sana memberkati saudara sekalian. Boleh-bolehlah itu untuk menolong orang sementara. Tapi saya mau ingatkan saya dan Bapak Ibu sekalian, jangan pernah menipu orang untuk hal yang sifatnya sementara. Kalau mau membawa orang untuk sebuah kehidupan yang sesungguhnya, bawa orang kepada kerajaan surga, bukan bawa orang kepada gereja. Gereja itu hanyalah akibat, agama itu hanyalah akibat. Ya kalau dia benar-benar mengikuti Yesus, dia akan mencari orang yang sesama dengan dia anggota tubuh untuk bersekutu. Ya kan? Dia punya kerinduan ke sana. Itu akibat, tapi bukan tujuan utama. Tujuan utama Tuhan di sini adalah kerajaan Allah. Kerajaannya. Dan karena itu hari ini saya ingin Bapak Saudara tolong ingat ini kembali. Kerajaan Allah itu, kenapa Tuhan memberitakan kerajaan Allah? Mengapa itu menjadi topik utama, menjadi prioritas sama? Kenapa tema itu yang diangkat, yang diusung oleh Tuhan Yesus dalam mega proyek misinya? Karena memang itu tujuan Tuhan, menyelamatkan kita. Jadi jangan cari cara lain dari caranya Tuhan. Ya, inilah misi Tuhan. Jadi surga itu ada, ya karena ada Yesus dari sana. Yesus pulang ke sana, Yesus Tuhan membuka jalan untuk ke surga. Tidak ada jalan lain kecuali dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus sebagai penerapannya untuk saya dan saudara sekalian. Yang pertama adalah surga itu benar ada. Kenapa? Yesus dari sana. Yesus kembali ke sana. Jadi tidak ada alasan untuk kita ragu tentang itu. Dan Yesus adalah jalan menuju ke situ. Di luar dari itu Bapak Ibu Saudara tidak akan ketemu. Mau coba silakan. Ya, silakan pilih sendiri, itu kan hak bebas. Boleh pilih sendiri kok, silakan. Tapi nanti yang penting tanggung jawab saya sudah selesai. Memberitakannya. Yang penting jangan sampai kemudian kita menyesal. Karena penyesalan itu selalu datang yang terlambat. Ya, yang kedua adalah kesimpulannya bagi saya Bapak sekalian, jangan pernah menceritakan kepada orang lain itu hal-hal Kristen. Beritakan kerajaan Allah. Kalau kita ingin hidup selaras dengan Tuhan, searah dan sepikir dengan Tuhan, ya beritakan apa yang menjadi prioritas Tuhan. Itu kerajaannya. Dan yang ketiga Bapak sekalian, dia adalah jalan. Kalau dia adalah jalan, Bapak sekalian,
Jangan berusaha buat jalan sendiri, jangan buat aturan sendiri. Ya. Tuhan Yesus berkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang kami sudah baca. Pilihan ada pada kami. Penentuan bagi kami juga di kami. Mau ikut kebenaran ini atau tidak, itu semua ada pada kami. Tapi yang jelas Engkau memberitahukan kebenaran-Mu yang sesungguhnya bagi kami. Memastikan bahwa surga itu benar ada. Karena Engkau berasal dari sana dan Engkau kembali ke sana. Engkau menyediakan jalan untuk masuk ke sana. Itu menunjukkan bahwa tidak ada jalan lain, tidak ada pintu lain untuk bisa masuk ke surga selain di dalam Engkau. Ampuni kami Bapa kalau selama ini seringkali kami punya pikiran sendiri bahwa kami punya jalan sendiri untuk masuk surga dengan cara kami sendiri, dengan karep kami sendiri, tanpa kami benar-benar menjadikan Engkau Tuhan, mengikuti Engkau. Kami seringkali justru memerintah Engkau, mengikuti kemauan kami, seolah-olah kami lebih hebat dari Engkau. Ampuni kami, mungkin kami tidak mengakui hal ini, tapi sikap hidup, sikap hati kami sehari-hari menunjukkan bahwa kami sesungguhnya tidak pernah mau tunduk kepada Engkau. Kami seringkali mengambil keputusan seolah-olah kami paling benar, kata orang paling benar. Karena memang kekerasan hati yang ditanam oleh iblis dalam hati kami membuat kami akhirnya tidak mau tunduk kepada Engkau, tidak mau ikut pikiran dan pekerjaan-Mu Tuhan. Olehnya Bapa, tolonglah kami saat ini lewat firman-Mu yang kami baru saja belajar. Kiranya membuka hati, bukan saja buka hati kami. Luluhkan hati kami yang selama ini membatu, keras. Supaya menjadi hati yang bagaikan tanah yang gembur, yang lemah lembut, yang siap ditanami kebenaran firman Tuhan, yang rela diubahkan untuk bisa berubah ke tujuan dan sasaran Tuhan. Dan kami akan mengakuinya melalui perjamuan kudus yang kami akan lakukan sebentar. Sehingga perjamuan kudus yang kami akan laksanakan sebentar bukan hanya sekedar kami mengenang, tapi menunjukkan, membuktikan bagi kami bahwa kami benar-benar mengakui Engkau pemilik surga, jalan ke surga, dan satu-satunya kebenaran kehidupan yang menjamin kehidupan kekal bagi kami. Sehingga kami tidak hanya sekedar untuk mengenang Engkau yang mati, tapi jauh di balik kematian-Mu itu ada sesuatu yang kami responi dengan positif. Kami menghargai, menghormati, mengasihi Engkau yang telah menunjukkan Engkau mengasihi kami dengan tulus melalui kematian di kayu salib. Sehingga perjamuan kudus ini begitu bermakna bagi kami. Di sanalah kami bisa melihat bukti kasih Tuhan, kasih-Mu yang sesungguhnya, yang begitu tulus bagi kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, terima kasih untuk kesempatan kami menikmati perjamuan kudus ini. Ubah hidup kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur atas firman-Mu. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Inilah kami Tuhan, menyerahkan setiap hidup kami. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu.
serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sungguh sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi sertai tiap langkahku. Bersamaku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan masuk kepada perjamuan kudus. Sebagaimana yang biasa kita lakukan, perjamuan kudus ini bukan milik Gereja Kemah Injil, bukan juga ketetapan Gereja Kemah Injil. Ini adalah ketetapan dan milik Tuhan kita Yesus Kristus yang memerintahkan para muridnya, para pengikutnya untuk melaksanakan perjamuan kudus ini sebagai rasa penghormatan, rasa menghargai Tuhan yang lebih dahulu telah menghargai dan mengasihi kita sehingga rea mati di kayu salib. Kalau sudah siap, kita mendengar atau membaca pengakuan iman para rasul. Mari jemaat Tuhan, kita membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana
Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita langsung kepada perjamuan kudus. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia dihianati, serahkan, dia mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan, ya, cawan minum silakan, yang adalah lambang darahnya, dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru. Perjanjian baru itu artinya satu-satunya cara yang Tuhan akui untuk menyelamatkan kita, manusia, yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita sebagai anggota tubuh Kristus bersama-sama mengingat Kristus yang telah mengasihi saya dan Bapak Ibu sekalian sampai mati di kayu salib dengan makan dari roti ini. Mari, sudah siap ya? Kita makan bersama ya. Cawan ini lambang darahnya, yaitu perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Tuhan Yesus. Mari kita mengingatnya untuk mengingat bahwa dia sungguh mengasihi kita sampai darahnya tertumpah di kayu salib ya. Kita minum bersama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami diberi kesempatan untuk mengingat, merenungkan, menghayati betapa tulusnya kasih-Mu, betapa besarnya, betapa dalamnya, betapa tingginya, betapa lebarnya kasih-Mu kepada kami, yang tidak bisa diukur dengan apapun kecuali dengan pengorbanan. Harga yang Engkau bayar adalah nyawa-Mu. Kami tidak bisa membalas nyawa-Mu yang begitu luar biasa yang Engkau berikan bagi kami Bapa. Tapi kami hanya bisa bersyukur dengan mewujudkan kasih kami, dengan mau mentaati Engkau, tunduk kepada Engkau, ikut mau-Mu Tuhan, dan ikut jalan-Mu Bapa. Terima kasih untuk pengorbanan yang merupakan wujud kasih-Mu bagi kami melalui kematian di kayu salib ini, menjadi jalan satu-satu bagi kami untuk bisa menyelesaikan semua masalah kami dengan Bapa Surgawi karena dosa, sehingga kami boleh diselamatkan, dibebaskan dari neraka, dari penjara iblis, dan menjadi anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, untuk kesempatan ini kami boleh melaksanakan perjamuan kudus ini. Terpujilah Engkau kekal selamanya, Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus. Karena itu saudara kasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan, Allah yang adalah sumber hidup kita, sumber damai sejati kita, yang akan senantiasa memberkati saya dan Bapak Ibu saudara sekalian secara utuh, baik jiwa, roh, bahkan tubuh kita terpelihara tanpa cacat, mulai hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita anak-anaknya. Amin, amin, amin.